Saya juga termasuk orang yang agak mempertanyakan soal regulasi tersebut. Tapi kan faktanya regulasi tersebut itu sudah disepakati sejak sebelum pertandingan dimulai. Jika Indonesia menang lawan Vietnam atau Thailand, kan situasi seperti ini tidak akan terjadi gitu. Problemnya bukan laga Vietnam lawan Thailand yang bermasalah. Problemnya bukan soal regulasi AFF yang aneh. Problemnya kita tidak bisa menang lawan Vietnam dan Thailand. Selesai sebenarnya itu kan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Timnas U19 yang akhirnya gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 tahun ini. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya teman-teman, seperti yang kita tahu, Timnas U19 sedang melakoni atau baru saja melakoni Piala AFF U19 yang digelar di Indonesia di dua stadion, yaitu di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi dan juga di Stadion Madia Senayan. Indonesia tergabung di grup yang cukup berat dengan Vietnam dan Thailand, sisanya ada Myanmar, ada Brunei, ada Filipina. Sedari awal PSSI dan Coach Sintayong mengungkapkan bahwa target mereka juara ya. Tentu saja itu bagus, tapi tentu saja untuk para pemain muda bisa jadi itu merupakan sebuah pressure, sebuah tekanan. Tapi sebetulnya yang ingin saya soroti sih bukan soal kegagalannya ya. Karena menurut saya Indonesia sudah juara kok di hati masyarakat, di hati para pendukung, karena mereka secara permainan, secara hasil pun tidak buruk. Mereka mengemas poin yang sama, bahkan mencetak lebih banyak gol, kebobolan sedikit gol, membangun serangan dengan efektif. Mereka bagus. Jadi saya sangat tidak kecewa dengan permainan mereka meskipun hasil dan kita tidak bisa lolos ke babak semifinal. Nah, apa sih yang jadi perbincangan netizen akhir-akhir ini, yang gaduh di media sosial, gaduh di seluruh media mungkin ya, karena mungkin banyak pemicunya. Dan tentu saja yang disoroti oleh netizen itu dua hal ya, terkait regulasi dan juga terkait laga antara Vietnam melawan Thailand. Di laga terakhir yang dimainkan bersamaan di waktu yang bersamaan, jam yang bersamaan. Nah, begini teman-teman. Ketika pertandingan terakhir Indonesia menghadapi Myanmar dan Vietnam menghadapi Thailand, biasanya kan di akun-akun bola Indonesia tuh suka ada prediksi nih. Skenario jika Timnas Indonesia ingin lolos gitu kan. Skenarionya adalah menang berapapun melawan Myanmar, asal hasil pertandingan Vietnam lawan Thailand ada pemenangnya, atau mereka seri dengan skor imbang 0-0 gitu. Jadi dengan kata lain, jika skor akhir Vietnam melawan Thailand seri dan ada gol yang terjadi, entah itu 1-1, 2-2, 3-3 dan seterusnya, maka dipastikan berapapun skor kemenangan Indonesia melawan Myanmar itu tidak ada artinya. Karena sesuai kesepakatan awal, saya ulangi ya, sesuai regulasi yang sudah disepakati sejak awal sebelum turnamen digelar, itu menggunakan sistem head to head. Nah, sistem head to head, jika head to headnya sama, maka yang dihitung selisih gol dari 3 tim terkait atau tim-tim yang masih berjibaku untuk lolos ke semifinal, misalnya seperti itu. Jadi dalam hal ini ketika Indonesia, Vietnam dan Thailand masih berpeluang lolos ke semifinal, dan di saat yang bersamaan di laga terakhir juga mereka saling bertemu, Vietnam lawan Thailand, ini tentu saja akan menjadi menegangkan gitu kan. Nah, tapi beruntung kita bisa menang 5-1 lawan Myanmar. Kita sempat harap-harap cemas tertinggal 1-0. Kita juga melihat hasil skor pertandingan lain, yaitu Vietnam lawan Thailand. Thailand sempat unggul kemudian disamakan 1-1. Nah, setelah 1-1 kita dipastikan gugur, dan setelah pertandingan netizen ramai-ramai membicarakan ini, termasuk banyak di akun-akun sepak bola di Instagram yang saya amati ya. Mereka bilang gini, kok head to head ini aneh sih? Kok masa sih masih ada regulasi kayak gini? Kok Timnas Indonesia memasukkan 17 gol kebobolan 2?
tapi akhirnya nggak bisa lolos. Sementara Vietnam dan Thailand selisih golnya tidak sebagus Indonesia. Toh kita juga nggak kalah kok sama Vietnam sama Thailand. Kok seperti ini, kok seperti ini. Nah, kemudian yang lainnya juga, kok laga Vietnam lawan Thailand seperti disengaja di 15 menit terakhir, para pemain Vietnam hanya bermain-main di area sendiri, mereka tidak mau menyerang, begitupun Thailand tidak mau menyerang. Apakah ini ada sepak bola gajah? Apakah ini disengaja? Apakah ini bentuk ketidaksportifan? Bentuk tidak fair play? Itu kan narasi-narasi yang berkembang di sosial media. Tapi menurut saya yang harus diingat gini teman-teman ya. Saya juga termasuk orang yang agak mempertanyakan soal regulasi tersebut. Tapi kan faktanya regulasi tersebut itu sudah disepakati. Sudah disepakati sejak sebelum pertandingan dimulai. Jadi PSSI, Coach Sintayong, bahkan para pemain atau stakeholder yang lainnya itu sudah mengetahui bahwa ini ada regulasi ini loh gitu. Ini regulasi yang sebetulnya sudah lazim digunakan di mana-mana. Serie A misalnya. Serie A musim lalu kan yang digunakan regulasinya head to head. Ketika pertandingan terakhir, bila mana AC Milan hanya bermain imbang, tetap mereka yang juara gitu kan. Karena head to headnya menang lawan Inter Milan. Begitupun di Liga 1. Jadi sebetulnya regulasi ini tidak asing sebetulnya. Hanya karena kita kalah, karena kita tidak lolos ke semifinal, emosi kita lebih bermain ketimbang rasionalitas kita gitu loh. Jadi sebetulnya soal regulasi tidak perlu diperdebatkan lagi kalau buat saya ya. Bukan berarti saya tidak membela timnas, bukan. Ini fakta yang harus kita terima loh. Ini regulasi sudah ada sebelum turnamen dimulai. Seabsurd apapun, seaneh apapun, ini masih dipakai loh, masih dipakai. Jangan saling serang loh. Thailand menyerang, Vietnam menyerang, dan mereka sama-sama mencetak 1 gol. Mereka pikir kalau mereka terlalu menyerang juga riskan untuk kebobolan. Jadi hal yang paling realistis dilakukan adalah bermain aman gitu loh. Nah, pertanyaannya, apakah ini fair? Saya juga sebagai pendukung timnas Indonesia tidak senang dengan perlakuan mereka. Saya nontonnya juga kesel. Duh, main bola kayak gini nih, ngapain nih di lini pertahanan sendiri main-main bola gitu loh. Saya juga kesal sebetulnya, tapi kan jika kita balik nih, seandainya posisi ini ada di timnas Indonesia dan timnas Indonesia misalkan melawan Thailand bermain seperti ini, apa kita pun akan melakukan protes yang sama? Kan belum tentu juga. Kita juga sama-sama pengen lolos gitu loh. Jadi ini yang saya tekankan bahwa tidak apa-apa kok timnas kita nggak lolos ke semifinal, nggak apa-apa kok. Ini timnas usia 19 masih bisa berkembang, masih bisa lebih bagus lagi. Jangan karena emosi kita, jangan karena sakit hati kita kalah, jangan karena sakit hati kita karena timnas tidak lolos, lantas membutakan semuanya. Lantas kita tidak rasional lagi melihat sepak bola gitu loh. Kekalahan itu hal biasa gitu kan. Justru menurut saya, bang kita berfokus pada narasi-narasi sepak bola gajah lah, narasi-narasi ini settingan lah, AFF disetting dan lain, jangan. Itu menurut saya mengaburkan substansi yang ada. Maksudnya apa? Begini teman-teman. PSSI kabarnya sudah melakukan banding resmi ke AFF untuk melakukan penyelidikan apakah Vietnam dan Thailand ini bermain mata, apakah Vietnam dan Thailand ini sengaja mengulur-ulur waktu lah, atau sengaja pengen bermain imbang bareng lah dan lain-lain. Mohon maaf dengan segala hormat, menurut saya ini hanya akan mempermalukan PSSI dan sepak bola Indonesia di mata Asia, atau bahkan di mata AFF lah, di mata ASEAN. Karena apa? Sudah jelas regulasinya sejak awal sudah ada. Yang kedua, soal Thailand lawan Vietnam, mungkin yang digugat oleh PSSI soal pertandingan Vietnam lawan Thailand gitu loh. Oke, itu hak sebagai federasi untuk menggugat apapun gitu ya. Hanya kan
kita melihat pertandingan 75 menit awal itu berjalan normal. Itu hanya di 15 menit akhir Thailand dan Vietnam itu mengulur-ngulur waktu, bermain aman. Dan itu hal yang logis loh. Mereka kan dua-duanya kalau seri lolos gitu loh. Ketika menyerang riskan untuk kebobolan. Kalau ditanya apakah ini mencederai nilai-nilai sportivitas, mungkin iya, mungkin tidak menurut saya. Karena kan parameternya apa loh gitu loh. Apakah mereka menyalahi aturan? Toh wasit juga di lapangan juga oke-oke aja gitu loh selama ini gitu. Nah, jadi menurut saya seandainya PSSI harus banding, menurut saya itu akan mempermalukan wajah sepak bola Indonesia saja. Jadi PSSI ketimbang terfokus dengan narasi-narasi seperti itu, lebih baik kita fokus pada substansinya. Pertanyaannya, karena apa? STY pun, Coach Sintayong, beliau bilang di media bahwa ini regulasi yang jadul katanya. Thailand dan Vietnam takut melawan timnas Indonesia. Kemudian PSSI banding. Menurut saya ini tidak perlu dilontarkan oleh seorang Coach Sintayong. Karena apa? Kita tahulah netizen Indonesia seberisik apa gitu loh. Statement-statement seperti itu hanya akan memperkeruh keadaan, hanya akan menyulut emosi netizen gitu. Dan terbukti itu sangat terbukti. Jadi menurut saya Coach Sintayong, Anda gagal di timnas U19, saya tetap mendukung loh. Anda ini adalah seorang pelatih yang sudah membawa sepak bola Indonesia, timnas Indonesia ke arah yang lebih benar. Saya akan terus mendukung Coach Sintayong apapun hasilnya, apalagi ini hanya turnamen di kelompok umur U19. Jadi menurut saya tidak perlu terlalu disesali lah kegagalan ini. Justru kita harus mengapresiasi perjuangan adik-adik kita di timnas U19 gitu loh. Nah, saya ingin masuk ke substansi. Setelah kekalahan ini, lebih baik kita meredam emosi semua teman-teman netizen. Kita jangan lagi mengungkit-ungkit soal pertandingan Vietnam melawan Thailand. Kita juga sudah jangan terlalu mencaci bahwa ini adalah regulasi yang aneh. Sudah, kita fokus pada substansi. Substansinya apa sih? Hikmah apa sih yang kemarin kita ambil dari AFF U19? Hikmahnya, kita jangan bergantung pada hasil pertandingan lain. Kenapa? Karena jika Indonesia menang lawan Vietnam atau Thailand, kan situasi seperti ini tidak akan terjadi gitu. Problemnya bukan laga Vietnam lawan Thailand yang bermasalah. Problemnya bukan soal regulasi AFF yang aneh. Problemnya kita tidak bisa menang lawan Vietnam dan Thailand. Selesai sebenarnya itu kan. Sesederhana itu kan. Dan kita harus menerima fakta itu sejernih-jernihnya. Kita harus mengakui bahwa Thailand dan Vietnam secara kualitas sedikit di atas kita gitu loh. Jadi terkadang rasa sakit hati itu membuat kita tidak objektif dalam menilai sesuatu loh gitu. Jadi menurut saya problem dari Piala AFF kemarin bukan regulasi, bukan pertandingan lain, tapi kita tidak bisa mengalahkan Vietnam dan Thailand. Itu problemnya. Misal kita bisa menang lawan Vietnam saja, misalkan kita menang lawan Vietnam, seri lawan Thailand, kita udah lolos sebagai juara grup. Atau sebaliknya kita bisa menang lawan Thailand atau kalah atau seri lawan Vietnam, kita lolos sebagai juara grup. Jadi yang jadi harus dievaluasi itu kenapa kita sulit menang lawan Vietnam dan Thailand gitu. Kenapa kita tidak menyapu bersih semua pertandingan? Jika kita sudah sehebat itu, kita mungkin bisa menyapu bersih semua pertandingan. Tapi bukan berarti kita tidak hebat. Kita ngelihat di U19 ini kita melihat banyak potensi. Marcelo Ferdinand, Ronaldo Kuate, Muhammad Ferrari. Ada dua nama lagi yang mencuri perhatian saya, Rabani dan Zanadin gitu kan. Ini pemain-pemain yang masih bisa terus berkembang loh gitu loh. Bayangin teman-teman, timnas under U19 itu rata-rata usianya 16, 17, 18. Anak-anak umur segini itu emosinya belum stabil, mentalnya belum stabil, permainannya belum dewasa. Jadi ini anak-anak ini masih bisa berkembang loh gitu. Jadi kita jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap mereka dong. Kita harus mengerti bahwa mereka sedang berproses, mereka sedang bertumbuh. Itu loh. Apalagi sejak awal mereka dibebani target juara. Nah ini mental-mental instan seperti ini yang harus kita tata ulang, harus kita restart lah bagaimana mindset kita terhadap sepak bola gitu. Jangan hanya instan-instan saja gitu loh. Emang kalau kita juara Piala AFF U19 kemarin, ada jaminan kita bisa berprestasi di Piala Dunia tahun depan? Belum tentu. Justru kita daripada sekarang
berkelit soal AFF U19, kita fokus aja ke Piala Dunia tahun depan. Karena yang bermain di Piala Dunia tahun depan U20 ya tim ini yang akan bermain di Piala Dunia tahun depan gitu loh. Jadi sebaiknya tim ini harus dievaluasi apa saja yang masih kurang, terus juga mungkin bisa memanggil pemain-pemain lain yang masih berpotensi untuk bergabung sebelum nanti tahun depan Piala Dunia. Mari kita stop ujaran-ujaran kebencian, kita stop mengungkit-ungkit regulasi dan lain. Bukan apa-apa teman-teman, agar kita ini kita ini sebetulnya kalah secara terhormat, kalah dengan kepala tegak, kita tidak buruk. Bahkan saya berani bilang, tim terbaik di turnamen ini ya timnas U19 Indonesia. Mencetak 17 gol, kebobolan 2 gol. Secara permainan menguasai. Lawan Vietnam, lawan Thailand kita permainan seimbang. Kita tidak di bawah mereka kok sebetulnya. Tapi mungkin karena mereka persiapannya lebih panjang, mereka federasinya sudah lebih bagus, liganya lebih tertata, prospek kedepannya sudah tahu, tujuan kedepannya untuk apa, sehingga mereka ya hasilnya seperti ini. Mereka selalu lebih baik dari kita untuk turnamen-turnamen seperti ini. Gitu. Jadi itu hikmahnya, pesan moralnya, daripada kita berfokus menyalahkan pihak lain, menyalahkan sesuatu, fokus saja evaluasi apa yang harus dievaluasi oleh tim ini, baik PSSI, Coach Sintayong, atau stakeholder lainnya, football family gitu. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang menyinggung atau hal-hal yang kurang berkenan, dan salam olahraga.